Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah. Akan mengingatkan kepada kita semua, bil khusus kepada seluruh kaum muslimin yang sudah menunggu kedatangan bulan mulia, bulan Ramadan. Insyaallah lebih kurang 9 atau 10 hari lagi kita akan kedatangan tamu itu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Nabi SAW jauh hari sebelumnya, bahkan berbulan-bulan sudah mengingatkan kepada para sahabat. 6 bulan sebelumnya sudah mengingatkan kepada para sahabat untuk persiapan-persiapan. Bahkan pada bulan Rajab Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, rahmati kami, muliakan kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian pertemukan kami dengan bulan Ramadan insyaallah. Kaum muslimin dimanapun antum semua berada, ada beberapa bekal persiapan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menyambut bulan Ramadan. Di antaranya adalah hendaklah kita berbahagia, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia saja, seandainya mereka bisa dihidupkan kembali, kepingin bisa berada di bulan Ramadan itu. Kepingin bisa beramal, kepingin bisa berbuat, karena mereka tahu bahwa Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis kursinya, illa shaum, seluruh amal dilipat gandakan 70 sampai 100 kebaikan. 10, 70 sampai 100 kebaikan, illa shaum, kecuali puasa. Li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya yang akan memberikan balasan yang tentunya tidak ada batasnya. Maka dengan ini orang-orang sudah meninggal pun berharap, kepingin, meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang masih hidup? Kenapa kita tidak persiapkan dari sekarang persiapan-persiapan bahagia, bahkan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, persiapan-persiapan yang lain dan persiapan-persiapan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam menyambut bulan Ramadan ini dua tipe manusia. Ada yang mengatakan bulan cilaka, yang sudah tidak bisa lagi makan minum sembarang tempat, tidak bisa rokok sembarang tempat. Ya, bahkan mereka merasa sempit dalam berbagai hal. Mereka merasakan tertekan dalam berbagai hal. Tetapi sejatinya orang-orang beriman kelompok kedua adalah bahagia dan gembira seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, di antara hal yang dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah bekal ilmu tentunya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana perihal perintah puasa Ramadan. Kemudian termasuk ilmu-ilmu yang harus dipahami, hal-hal yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa kita. Kemudian juga ilmu-ilmu yang disunnahkan di dalam berpuasa maupun yang lainnya. Apalagi kita meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Di dalam riwayat yang lain, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang menyeleweng daripada syariah kita, maka Allah tidak punya hajatan puasa seperti itu, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin dimanapun antum semua berada, demikian juga hal-hal yang lain. Ketika kita tidak ada uzur meninggalkan puasa dengan sengaja di siang harinya, maka Allah dan Rasulnya mengancam kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun yaumal qiyamati yalhas atosa. Di hari kiamat nanti datang seseorang dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Kullama warada haudan, acap kali dia mendekati telaga haud, tempat air, ya, dalam keadaan haus sangat, kemudian sampai menjulurkan lidah, ya, mereka ingin mendatangi tempat air itu. Muni'a minhu, dihadang darinya. Lalu ja'ahu Ramadan, datanglah puasa Ramadan yang pernah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Wasaqahu wa rawahu, perantara itulah diberi minum dan perantara itulah dia dihilangkan dahaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga yang harus dipersiapkan menjelang tibanya bulan suci Ramadan ini adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, kemudian dari kebodohan-kebodohan hamba dan dari melampauinya batas yang hamba lakukan selama ini. Jemaah sekalian kaum muslimin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Mudah-mudahan kita berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita oleh Allah. Kemudian berikutnya juga memohon kepada Allah agar dimampukan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Karena fisik kita tidak ada apa-apanya, kekuatan kita tidak ada apa-apanya kalau bukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan-kemudahan yang Kau berikan kepada kami. Berikutnya yang perlu dipersiapkan juga adalah kaum muslimin dimanapun antum semua berada, yaitu segera membayar utang-utang puasa, kecuali pas hari-hari mendekati masuk bulan Ramadan, hari pertama atau sehari sebelum Ramadan atau lainnya, maka pada saat itu dilarang untuk berpuasa karena termasuk yaumus syak, hari ragu untuk tidak berpuasa. Nah, untuk sekarang masih ada beberapa hari lagi untuk membayar utang-utang puasa kita yang kita tinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja pada tahun-tahun kemarin. Kemudian yang terakhir tentunya maaf-maafan. Ya, mudah-mudahan antara sesama manusia maaf-maafan, meminta kerelaan, keikhlasan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.